Dan tadi kami juga menanyakan lebih lanjut sebenarnya seperti apa jalannya persidangan kali ini. Persidangan yang saat ini tengah berlangsung tengah mendengarkan pernyataan dari pelapor bernama Novel Khaidir Hasan, yakni dari pihak GNPF MUI. Dan disampaikan tadi oleh salah satu advokat GNPF MUI, untuk Novel Khaidir Hasan ini tengah dicecar pertanyaan oleh majelis hakim seputar video rekaman yang didapatkannya pada saat Basuki Cahayapurnama tengah melakukan pidato pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Beberapa hal yang ditanyakan oleh majelis hakim kepada pelapor Novel Khaidir Hasan adalah dari mana sebenarnya pelapor Novel ini bisa mendapatkan video rekaman terdakwa Ahok tersebut. Itulah hal yang saat ini tengah ditanyakan lebih dalam oleh majelis hakim terkait dengan dari mana video tersebut didapatkan oleh pelapor Novel. Kemudian nantinya masih ada beberapa 3 pelapor lainnya setelah dari Novel Khaidir Hasan, kemudian akan berlanjut dengan mendengarkan keterangan dari Gus Joy Setiawan, kemudian Muhsin Al-Atas, serta Syamsu Hilal. Nanti ketiga pelapor ini juga sama-sama akan menyampaikan pernyataannya terkait dengan pelaporannya seputar kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Zilvia. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sira Prayuna selaku penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menegaskan akan mencermati kesaksian para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum hari ini. Pihaknya akan menggali kebaran material dari keterangan para saksi. Adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki afiliasi atau tidak, sehingga netralitas dan objektivitas saksi di dalam memberikan keterangan nanti tentang apa yang dia tahu, apa yang dia alami, apa yang dia pahami, dengar sendiri, maka itu akan menjadi fokus di dalam kami mengelaborasi berbagai pertanyaan yang akan kami ungkap sehingga menemukan kebenaran material sejatinya. Pemirsa, kita sudah tersambung dengan melalui sambungan telepon dengan ahli hukum pidana Bapak Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Jamin, apa yang dapat diharapkan oleh publik dengan jalannya persidangan Ahok pada hari ini? Ya, tentu hari ini diharapkan berjalan dengan lancar, damai, ya, tidak ada kerusuhan dan semua proses persidangan yang dijalankan itu dijalankan dengan baik dan benar begitu. Baik, mencermati mengenai saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Dan kita cermati tadi dari pihak pengacara sendiri mengatakan bahwa akan mencermati mengenai apakah saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini memiliki afiliasi terhadap organisasi tertentu sehingga kemudian membuat pernyataannya menjadi bias, Pak Jamin. Nah, seberapa besar kemudian hal ini akan berpengaruh pada putusan sidang nantinya? Ya, tentu karena hari ini adalah pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dalam masuk hukum acara pembuktian. Tentu yang pertama yang harus kita dengarkan oleh hakim yaitu hakim fakta, ya, saksi fakta. Saksi fakta itu adalah saksi yang melihat sendiri kejadiannya, mendengarkan sendiri dan mengalami sendiri. Tentu kalau dalam kasus ini yaitu ucapan Ahok di Pulau Seribu, harusnya saksi adalah saksi yang berada pada saat itu, ada di sana, mendengar sendiri ucapan tersebut, kalimat-kalimat tersebut. Nah, inilah saksi-saksi fakta yang ada pada saat itu. Bukan saksi-saksi yang setelah di luar lingkaran pada Kepulauan Seribu. Jadi pada saat pertemuan tersebut itulah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah saksi ahli. Tentu saksi ahli kalau pada saat ini akan dihadirkan, kemungkinannya kecil karena masih ada sidang lanjutan, maka adalah saksi ahli dari ahli bahasa, ahli agama, dalam hal ini penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut, dan juga saksi ahli pidana khusus
pemidanaannya. Jadi ini yang merupakan saksi yang harus dicermatin. Kalau tadi ada di luar daripada ketentuan itu ada organisasi massa tertentu yang tidak ada pada saat itu di tempat pada saat itu, ini bukan merupakan saksi yang memiliki kualitas keterangannya sebagai saksi, begitu. Baik. Kalau misalnya ternyata terbukti berafiliasi dengan organisasi tertentu, bagaimana Pak Jamin? Saya kira itu dalam ketentuan undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri kejadian tersebut. Kalau saksi di luar itu dia tidak memiliki kualitas sebagai saksi dan bisa ditolak oleh pengacara untuk dihadirkan atau diminta keterangannya sebagai saksi, begitu. Baik, lalu kemudian menurut Anda strategi apa yang harus dijalankan oleh pihak pengacara dari tim Ahok, Pak Jamin? Ya, saya kira dari tim kuasa tentu nantinya juga akan menghadirkan saksi yang meringankan, tapi nanti setelah ada selesainya pembuktian daripada kejaksaan sendiri sebagai jaksa penuntut umum. Nah, saya kira dari tim kuasa hukum harus mencermati apakah kata-kata yang diucapkan itu dengan kata-kata yang dilaporkan, dalam hal ini dilaporkan dalam penistaan agama itu atau penodaan agama itu sama, kalimat itu persis dengan apa yang diputarkan di videonya, begitu. Nah, nanti kalau ada perbedaan satu kata, dan itu yang menjadi dasar bagi penasihat hukum untuk menyangkal apa dakwaan yang tidak sesuai dengan dakwaan yang diucapkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan, begitu. Baik, Pak Jamin, bagaimana kemudian dengan keputusan dari Majelis Hakim yang mengatakan bahwa sidang pada hari ini dinyatakan terbuka terbatas, dengan kata lain tidak dapat disiarkan secara langsung begitu oleh media elektronik? Apakah menurut Anda dengan tidak adanya perhatian publik yang begitu besar karena tidak disiarkan secara langsung, apakah akan mempengaruhi jalannya sidang? Saya rasa enggak. Begini ya, kalau dalam pemeriksaan saksi, setiap saksi tersebut tidak boleh saling mengetahui apa yang diberi keterangannya. Kalau seorang saksi memberi keterangan, lalu dia yang saksi lain suruh keluar untuk tidak boleh mendengar keterangan saksi yang berikutnya, supaya nanti saksi yang berikut berpengaruh terhadap keterangan saksi yang sebelumnya. Nah, kalau nanti dia disiarkan secara langsung, tentu saksi yang di luar tadi bisa menonton TV di luar kan, tentunya dia juga akan mendengarkan. Nah, jadi menurut saya memang untuk keterangan saksi tidak boleh disiarkan secara langsung, karena nanti saksi yang lain yang ada yang akan diperiksa pada saat itu juga akan mendengarkan saksi memberi keterangan yang lain, sehingga mengarahkan dia seperti itu. Jadi walaupun memang pada prinsipnya sidang terbuka untuk umum, maksudnya terbuka untuk umum adalah terbuka untuk umum yang akan melihat di dalam. Tetapi kalau di luar sidang harusnya tidak boleh menyiarkan apa yang ada di dalam, begitu. Oke, baik, terima kasih atas analisa dari Anda, Pak Jamin Ginting, atas informasinya. Sidang perkara Ahok akan digelar di Gedung Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di area sekitar lokasi sidang. Polisi juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Adapun rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan polisi sebagai berikut. Arus lalu lintas dari arah Jagakarsa yang menuju ke Kementan akan diluruskan menuju lampu merah Trakindo Cilandak atau akan dibelokkan ke kanan menuju Jalan Warung Jati Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Warung Jati Barat yang menuju Jalan RM Harsono akan dialihkan belok kiri menuju Jalan TB Simatupang yang mengarah ke Jagakarsa. Arus lalu lintas dari arah lampu merah Trakindo Cilandak yang hendak menuju Jalan RM Harsono akan diluruskan ke Jalan TB Simatupang yang mengarah ke Jagakarsa. Dan arus lalu lintas yang datang dari Ragunan menuju Jalan RM Harsono saat sampai di lampu merah Pertanian akan dibelokkan ke kiri menuju lampu merah Trakindo Cilandak.
Mahkamah Agung telah menyetujui pemindahan lokasi sidang lanjutan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sidang yang dilakukan untuk kali keempat ini akan digelar di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta. Pemindahan ruang sidang kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok ini dilakukan guna meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemindahan juga dilakukan lantaran kapasitas gedung auditorium Kementerian Pertanian dapat menampung hingga lebih dari 100 pengunjung. Sidang perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama digelar di ruang auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selain Ahok, berikut sejumlah persidangan yang digelar di luar gedung pengadilan. Selain Ahok, persidangan mantan Presiden Soeharto juga dipindahkan ke gedung auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada 2000 silam. Awalnya, sidang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden kedua Indonesia itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, sidang Soeharto harus dipindah karena kapasitas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap tidak memadai untuk menampung anggota masyarakat yang hadir dalam persidangan. Kemudian, menghindari kemacetan arus lalu lintas dan tidak mengganggu persidangan lain yang digelar di PN Jakarta Selatan. Perkara Soeharto ditutup karena alasan kesehatan. 15 tahun berselang, giliran Abu Bakar Ba'asyir yang mengecap pengalaman sidang di gedung auditorium Kementerian Pertanian. Saat itu, Abu Bakar divonis 2,5 tahun penjara karena keterlibatannya pada kasus bom Bali. Selain auditorium Kementerian Pertanian, setidaknya terdapat 2 lokasi di luar pengadilan yang pernah dijadikan tempat persidangan. Hall B Arena Pekan Raya Jakarta menjadi lokasi persidangan kasus pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita dengan terdakwa Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Dalam kasus tersebut, Tommy divonis 15 tahun penjara. Masih di tahun yang sama, sidang Akbar Tanjung dalam kasus korupsi dana non-budgeter Bulog dipindah dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Gedung Serbaguna Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kemayoran. Dalam kasus tersebut, Akbar Tanjung divonis bebas di tingkat kasasi. Tim Liputan, Berita 1.